Silakan satu kelompok mengajukan satu pertanyaan. Silakan dari kelompok mana dulu? Sebutkan nama, NIM, sama kelompok. Saya Pak dari Silakan. Lisna, silakan. Ya Pak, izin bertanya. Saya dari perwakilan dari kelompok 4. Ya, Izin kelompok bertanya. Ya, kelompok 4. Izin bertanya. Faktor penyebab munculnya hadis maudhu itu apa aja sih, Pak? Terus yang lain? Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain silakan. Silakan kelompok yang lain. Atau sambil menunggu, ya, sambil menunggu silakan dijawab kelompok 3. Kelompok 3 kemarin mengumpulkan tugas telat ya. Maksimal hari Sabtu ya, yang lain ya. Silakan kelompok 3 dijawab. Kalau 1 menit nggak jawab, saya anggap nggak bisa. Baik, Pak. Boleh yang bertanya boleh diperjelas lagi apa pertanyaannya? Apa faktor penyebab munculnya hadis maudhu? Ya, 10 detik lagi. Ya. Saya anggap nggak bisa jawab. Jadi munculnya penyebab hadis maudhu. Ini suaranya siapa? Jadi munculnya faktor penyebab hadis maudhu. Hadis maudhu itu kan hadis palsu, ya. Jadi ada hadis hadis sahih ini kalau secara derajat ya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ini berdasarkan kualitas. Ini halaman 58 ya. Anda bisa baca halaman 58. Itu ada hadis sahih. Itu hadis dengan beberapa persyaratan tertentu. Tadi sudah saya jelaskan di video pertama ya, belum saya share di kelas ini. Itu ada ittisalul sanad. Ittisalul sanad itu bersambung sanadnya. Bersambung sanadnya itu dalam artian mutawatir. Mutawatir itu periwayatnya itu berurutan. Ya, yang meriwayatkan juga banyak. Ya. Kemudian perawinya adil. Perawi adil itu termasuk mempunyai integritas dalam agama, terus mempunyai akhlak yang baik, ya, terus kemudian tidak berbuat fasik. Fasik itu tidak tahu hukumnya tapi tidak melakukan, itu namanya fasik, ya. Terus kemudian tidak melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan muruah, harga diri. Ya, nanti ini secara jelas bisa disimak di video
kelas sebelumnya, nanti saya share linknya. Terus kemudian diriwayatkan oleh perawi yang dobit, ya, kuat hafalannya, ya, terus kemudian tidak janggal atau syadz, tidak syadz, dan tidak terdapat ilat atau tidak samar-samar, ya, tidak meragukan, ya. Ini syarat-syarat hadis sahih. Terus kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan itu hadis yang derajatnya di antara hadis sahih dan hadis doif. Kalau doif itu lemah. Kalau lemah itu punya kekuatan enggak? Enggak. Enggak. Kalau lemah itu punya masih punya kekuatan, meskipun sedikit. Orang lemah itu punya kekuatan. Orang lemah itu punya kekuatan meskipun sedikit. Makanya ada yang mengatakan bahwa hadis doif itu masih bisa dijadikan sebagai hujah, ya, sebagai dasar pengambilan hukum atau sebagai dasar dalam mengamalkan sesuatu. Nah, ini tentang masalah bagaimana hadis doif itu bisa dijadikan dasar, itu nanti dibahas secara khusus di bab tentang masalah hadis doif dan kehujahannya, kehujahan hadis doif, ya, nanti ada pembahasan tersendiri di situ. Apakah hadis doif itu bisa dijadikan sumber hukum atau dasar hukum, itu ya. Terus kemudian nanti ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu, ya. Kemudian ada, kalau sudah maudhu berarti ya sebenarnya ya namanya bukan hadis, namanya palsu kok, ya. Kalau sudah hadis maudhu itu ya sebenarnya bukan hadis, itu sudah palsu. Ada kitab khusus, ya, yang di situ dijelas atau dikumpulkan beberapa hadis palsu. Jadi kalau hadis palsu ya jangan dikatakan bahwa itu qala Rasulullah, ya nggak boleh. Kalau hadis palsu dikatakan qala Rasulullah, ya kita termasuk orang-orang yang menurut Rasulullah itu kalau kita mengatakan sesuatu di atas namakan Rasulullah, nah itu kita siap-siap menduduki api neraka, ya, menempati tempat duduk di neraka, ya. Jadi itu ya. Nanti ada lagi hadis mungkar. Hadis mungkar itu hadisnya rusak, ya, termasuk palsu dan tercela, ya. Dan itu diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, tidak hanya palsu. Kalau hadis maudhu itu kadang isinya masih bagus-bagus, ya. Makanya kalau ditanyakan hadis maudhu boleh diamalkan enggak? Ya bisa, tapi jangan katakan itu hadis. Paham, ya? Misalkan ada yang sering mengatakan ini dai-dai itu harus hati-hati, ya. Kadang ada hadis-hadis palsu yang dikatakan sebagai hadis karena kekurangan tahuan, ya. Misalkan makanlah apabila lapar dan berhentilah sebelum kenyang, itu bukan hadis, itu hadis palsu, ya. Nah, ini kadang hal-hal yang seperti itu harus dihindari, ya, apalagi Anda sudah belajar ulumul hadis. Jadi itu, ya. Jadi tadi ini pertanyaan gimana tadi? Mbak kelompok berapa tadi? Ini saya tulis di sini. Faktor penyebab muncul hadis maudhu. Nah, hadis maudhu itu kan hadis palsu tadi, ya. Nah, faktor penyebabnya apa? Nah, di antaranya Anda kemarin kan sudah mengkaji tentang masalah pengkodifikasian hadis. Kenapa hadis itu harus dikodifikasi? Karena banyak munculnya hadis palsu. Kenapa munculnya hadis palsu? Karena bisa jadi karena faktor politik, hoak lah, hoak, ya. Jadi masalah hoak itu sebenarnya, atau hoax, ya. Masalah hoak itu dari dulu sudah ada, ya. Berita-berita bohong misalkan karena kepentingan politik, kemudian ada tim khusus atau orang-orang tertentu yang dia itu menyebarkan hadis palsu. Untuk apa? Untuk mendukung pihaknya, ya. Atau mungkin karena kecondongan mazhab tertentu, terus kemudian dia membuat atau ikut menyebarkan hadis-hadis palsu. Itu bisa jadi itu. Atau terkadang ada juga faktor ekonomi, ya. Memalsukan hadis karena faktor ekonomi. Atau mungkin bisa jadi menyebarkan hadis palsu karena ingin merusak agama Islam. Ini biasanya dibuat oleh orang-orang di luar agama Islam. Jadi hampir mirip lah dengan faktor penyebab ada berita-berita hoax. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi banyak penyebabnya. Itu, ya. Kelompok lain silakan.
pertanyaan? Silakan kelompok lain. Jadi tadi saya kita ini kulit desain pembelajaran kita ini sekian menit untuk menyimak video ya, untuk membaca, kemudian kalau udah selesai kita diskusi di sini. Jadi masuk Zoom itu sudah siap diskusi gitu loh. Ya, jangan sampai masuk Zoom baru membaca ya. Ya masih mending masuk Zoom baru membaca, masuk Zoom cuma modal telinga aja gitu kan. Nah, jadi itu ya. Kelompok lain silakan. Sebutkan nama, NIM, dan dari kelompok mana. Dilisankan saja ini yang pertama, ini kelompok siapa ini? Zulfi dari kelompok mana? Zulfi Hadi Zamzami. Silakan Mas, dilisankan saja Mas. Halo, Zulfi? Malah hilang ini. Iya, Pak. Dilisankan saja pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Zulfi Hadi Zamzami, izin bertanya dari kelompok 6. NIM 2421060. Apakah semakin banyak perawinya, maka hadis tersebut sudah termasuk hadis sahih atau sebaliknya, Pak? Terima kasih. Ya, silakan kelompok 3 dijawab. Biasa 1 menit. Nanti kalau nggak bisa jawab ya yang lain boleh jawab kalau ada yang bisa. Apakah semakin banyak perawinya atau mutawatir, maka hadis tersebut sudah termasuk hadis sahih. Sebenarnya kalau tadi bahas yang persyaratan hadis sahih itu ya sebenarnya udah paham ya. Ya, 10 detik lagi. Nah, ini berarti belum belajar ini. Ya. Ya. Jadi gini, tadi kan sudah saya jelaskan, dan pertanyaan ini sama persis dengan pertanyaan di kelas sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau Anda nanti menonton di video kelas sebelumnya, nanti saya share itu sebenarnya sudah saya jelaskan secara terang ya. Apalagi tadi sudah saya sampaikan terkait tentang masalah syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama kan ittisalul sanad, mutawatir, terus kemudian tadi adil dan lain sebagainya. Itu syarat-syarat hadis sahih. Nah, mutawatir itu kan termasuk salah satu syarat. Nah, kalau mutawatir tapi syarat yang lain tidak memenuhi ya tidak sahih. Itu ya. Jadi kalau mutawatir belum tentu sahih, tapi kalau sahih pasti mutawatir, karena mutawatir itu menjadi salah satu syarat hadis itu dikatakan sebagai hadis yang sahih. Misalkan mutawatir tapi salah satu periwayatnya ada yang bermasalah, ya pernah kepergok bohong 1 kali misalkan, itu sudah gugur dari hadis sahih, nggak bisa, ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti lebih jelasnya disimak di video yang kelas sebelumnya, ya. Itu Mas ya. Jadi intinya kalau mutawatir belum tentu sahih, kalau sahih pasti mutawatir.
Itu. Iya, Pak. Silakan pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih, Pak. Silakan dilisankan saja satu kelompok lagi. Nanti yang lain dituliskan ya di kolom chat. Silakan dari kelompok lain. Kelompok lain belum siap ini. Belum siap kuliah berarti ya. Silakan langsung sebut nama, NIM sama kelasnya. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya silakan. Lulu Alvina dari kelompok 5. Dari kelompok 5 ya. Bagaimana cara membedakan hadis asli dan palsu? Sedangkan yang palsu itu terdapat qala Muhammad untuk mengecohkan para umat Islam. Ya. Sekian. Mana cara membedakan hadis asli dan hadis yang palsu? Silakan kelompok 3 dijawab. Silakan kelompok 3. Iya, Pak. Ya. Silakan Mbak. Di Batu Rohmah ya. Ya, 10 detik lagi ya. Nah, waktunya habis ya. Ini kadang kenapa saya ya apa namanya ya diskusinya nggak jalan. Jadi makanya saya lebih senang apa ya, langsung menjelaskan gitu ya. Jadi presentasi akhirnya nggak jalan. Gini ya, jadi hadis itu kan sudah ada kitabnya. Dan kalau masalah sudah apa ya, hadis ini apa namanya palsu, hadis ini asli, ini kita ini sebenarnya tinggal menikmati saja, gitu. Karena itu sudah digarap oleh para ulama. Ya. Dulu Imam Bukhari itu menulis hadis, jadi para perawi, para penulis hadis itu mereka menulis, mereka mengumpulkan hadis, hanya sekedar menulis saja, gitu. Tapi juga melakukan penelitian. Ya, penelitian itu ya sangat detail sekali. Ini dalam rangka ya kecintaan mereka terhadap hadis ya. Bahkan Imam Bukhari saja itu kalau nggak salah itu menulis Sahih Bukhari itu sambil meneliti hadis itu sampai 16 tahun, coba bayangkan ya. Sampai mengumpulkan puluhan ribu hadis ya. Dan itu sahih semuanya. Jadi itu diteliti. Ini sumbernya dari mana, sumbernya dari mana, sumbernya dari mana, itu betul-betul diteliti. Ya. Jadi
kalau kita ingin mengetahui hadis sahih ya tinggal kita buka kitab Sahihain ya. Sahihain itu 2 kitab sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi itu kita tinggal menikmati saja sebenarnya ya. Nah, adapun yang lain, hadis yang lain misalkan hadis hasan. Ya hadis hasan tinggal kita mengikuti menurut ulama saja ya. Jadi kita tidak usah apa namanya cari ini hadis palsu apa ini hadis asli kan. Nah, kita tinggal mengikuti ulama. Ya, pendapat-pendapat tentang hadis itu kan sudah banyak. Misalkan menurut ulama ini hadis ini hasan apa doif gitu. Menurut ini hadisnya hasan apa doif. Makanya kita harus ngecek derajat hadisnya itu seperti apa. Jangan misalnya kita mau ceramah ini, ya, mau ceramah, kita menemukan satu hadis, kita cari bahan ceramahnya cuma googling saja misalkan. Di situ cuma ada qala Rasulullah, tidak disertai sanadnya. Ya kita harus ngecek sanadnya. Nah, ngecek ini namanya takhrij hadis, paham nggak? Namanya proses takhrij hadis. Itu nanti dipelajari di bab tersendiri, ada namanya takhrij hadis. Ilmu takhrij hadis itu ada ilmunya ya. Itu di bab 6 Anda bisa baca. Selain itu juga nanti ada penelitian sanad dan matan. Nah, ini kita mengetahui apakah itu hadis sahih, apakah itu hadis dhaif, apakah itu hadis apa namanya palsu ya. Itu melalui penelitian sanad dan matan. Itu ada di bab berapa itu penelitian sanad dan matan? Bab 5 ya. Nah, biasanya yang diteliti itu sanadnya dulu. Sanadnya dulu diteliti. Kalau sanadnya bermasalah ya isinya pasti bermasalah. Yang menyampaikan saja bermasalah. Ya, sumbernya saja nggak jelas, sumbernya saja bermasalah, apalagi isinya. Meskipun isinya bagus, isinya itu apa namanya? Tidak bertentangan dengan syariat, kalau itu palsu ya kita harus katakan palsu. Sanadnya bermasalah ya. Nah, kalau misalkan sanadnya tidak bermasalah, kita teliti sanadnya tidak bermasalah, baru kita teliti matannya, isi hadisnya ya, nyeleneh apa enggak gitu ya, ada apa namanya, ada kecacatan apa tidak gitu ya. Jadi diteliti dulu sanadnya ini bermasalah apa enggak, para perawinya itu bermasalah apa enggak. Nah, kalau bermasalah ya nggak usah diteliti isinya, jelas bermasalah meskipun itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kalau untuk sekelas kita ini ya kita sebenarnya tinggal menikmati saja ya. Hadis sahih sudah ada kitabnya, tinggal buka kitabnya. Ya, kumpulan hadis, beberapa hadis hasan ya misalkan ya sudah terkumpul. Hadis dhaif bahkan hadis maudhu saja apa namanya? Sudah ada ya. Kitabnya sudah ada. Jadi kalau kita mau mengetahui apa namanya beberapa kitab yang di situ berisi tentang masalah hadis maudhu itu sudah ada. Jadi kalau ada hadis yang terdapat di dalam apa namanya kitab tersebut ya berarti sudah jelas palsunya. Ya. Misalkan ada kitab namanya kitab Al-Maudhu'at. Nah, kalau ada hadis yang terdapat di dalam kitab itu ya berarti sudah jelas palsunya gitu. Nah, hadis yang lebih apa namanya? Hadis yang lebih parah lagi ya, di dalam Kutubut Tis'ah saja nggak ada ini. Kutubut Tis'ah itu kan bisa jadi di situ ya, kalau yang Kutubut Tis'ah itu kan yang di antara duanya itu kan ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu sudah jelas sahihnya. Nah, kalau yang selain itu berarti yang 7, berarti kan di situ ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, kalau tidak ada di situ bisa jadi dia maudhu, palsu. Ya, kalau di luar kitab 9 itu bisa jadi palsu, meskipun bisa juga tidak palsu. Nah, tapi kalau di dalam kitab-kitab hadis palsu, ya hadis palsu itu sudah dikumpulkan dalam satu kitab. Seperti tadi misalkan kitab hadis Al-Maudhu'at. Nah, itu berarti kalau ada hadis yang sudah di situ, berarti ya palsu gitu. Nah, hadis yang lebih parah lagi di dalam kitab hadis palsu saja nggak ada gitu kan. Berarti itu kan palsunya parah banget kan. Ya. Jadi apa namanya di luar itu gitu. Di Kutubut Tis'ah nggak ada, terus kemudian di kitab-kitab kumpulan kitab maudhu juga nggak ada, berarti itu saking palsunya ya. Jadi seperti itu.
Nah, kita kalau mau ceramah itu dicek dulu hadisnya, jangan sembarangan mengatakan bahwa itu hadis, ya. Bahkan kalau bisa dikatakan sumbernya dari mana, ya, ini perawinya siapa, siko apa enggak, terpercaya apa enggak. Jadi seperti itu. Ya, silakan satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada ya kita cukupkan sampai di sini ya. Saya Pak izin bertanya. Silakan. Namanya siapa, Mbak? Stella. Silakan, Mbak. Dari kelompok mana? Stella Alfianita dari kelompok 13. Saya ingin bertanya, dalam hadis mauquf tidak berstatus ma'ruf. Untuk status ma'ruf sendiri itu seperti apa? Tidak status marfu mungkin ya yang dimaksud ya. Marfu ya. Ya. Ya marfu itu ya yang sebelumnya kan ada Anda buka halaman 65. Di situ ada berdasarkan penisbatan, ada hadis marfu, itu dijelaskan di situ hadis marfu. Jadi kalau hadis mauquf ya bukan marfu. Itu ya, dibaca dulu marfu'nya. Jangan langsung Anda baca mauqufnya, nanti ini berurutan ya. Berdasarkan penisbatannya harus paham dulu hadis marfu. Kemudian yang kedua ada hadis mauquf. Kemudian ada hadis maqtu, Anda baca itu halaman 65 sampai 67. Kalau marfu itu langsung bersambung ke Rasulullah. Ya. Kalau mauquf itu terhenti di sahabat. Ya. Ada yang menduga ya bahwa itu dari Rasulullah karena sahabat nggak mungkin ngarang-ngarang. Tapi ada yang mengatakan bahwa mauquf itu asar ya. Asar itu ya perkataan sahabat ya. Nah, kalau maqtu itu terhenti di tabi'in. Ya, kalau maqtu itu terhenti di tabi'in. Kalau marfu itu sampai Rasulullah, kalau mauquf sampai sahabat, kalau maqtu itu terhenti sampai tabi'in saja. Misalkan Anda dapat berita ya, sumber utamanya si A misalkan, si A. Nah, berarti itu marfu. Ya, bersambung sampai si A. Tapi kalau berhenti si B misalkan, si E misalkan dapat berita dari si D dari si C dari si B dari si A, berarti kan nyambung, itu berarti marfu. Tapi kalau cuma berhenti sampai si B saja, ya berarti mauquf. Nah, kalau berhenti sampai si C saja, ya, nah itu maqtu. Jadi kayak gitu. Kalau sampai Rasulullah itu marfu, kalau sampai sahabat itu mauquf. Nah, kalau sampai tabi'in itu ya maqtu. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mauquf ya bukan berstatus marfu karena mauquf sampai sahabat saja. Kalau marfu sampai sampai Rasulullah. Itu ya. Jadi itu saja perkuliahan kita pada hari ini dan nanti tolong disimak di kelas sebelumnya itu banyak pertanyaan yang sudah saya jawab. Jadi saya kira Anda sangat perlu sekali untuk menyimak di situ ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.